warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Masyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadiratnya yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih kumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan, berikan kesempatan, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal amal kita di kehidupan dunia kita, terlebih kehidupan kita di akhirat nantinya. Dan seperti biasanya pada kesempatan sore hari ini ya, kita membaca syarah kitab Tauhid dari kitab Al-Mulakhas yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada bab syafa'ah, ya, bab tentang syafaat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya syafaat ya secara istilah itu adalah tawassut lil ghair, itu menjadi perantara terhadap orang lain atau terhadap selainnya, bijalbi manfaah, dalam mendatangkan manfaat, atau dafa madarrah, atau dalam menolak mudarat. Dan contoh dari mendatangkan manfaat yaitu syafaatnya Rasulullah SAW kepada ahli surga, yaitu kepada penduduk surga, bidukhuliha, yaitu supaya mereka masuk ke dalam surga. Dan juga ya misal atau contoh dari syafaat dalam menolak mudarat, itu syafaatnya Rasulullah SAW kepada orang yang mereka berhak masuk ke dalam neraka, supaya mereka ini apa? Tidak masuk ke dalamnya. Ini diantara ya yang disebutkan ya pada kesempatan yang lalu. Kemudian kita telah sampaikan ya di sana terdapat ya macam-macam dari syafaat. Jadi syafaat ada syafaat yang musbatah, itu syafaat yang ya ditetapkan, yakni yang tidaklah diminta melainkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan izin dan meridhai terhadap orang yang akan memberikan syafaat. Kemudian orang yang diberikan syafaat itu adalah termasuk orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sebutkan pada kesempatan yang lalu yaitu tentang syafaat, bahwasanya di sana ada syafaat yang itu adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Ya, dan sebagaimana kita telah sebutkan ya di sana ada berapa? Ada 3 ya. Ya, as-syafa'ah al-utma, itu syafaat al-utma ya, yaitu al-mahqam minal maqam al-mahmud, ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, yaitu ya untuk segera dilaksanakan yaitu hisab. Ini bahwasannya manusia ketika itu dalam kesusahan dan dalam kesulitan karena matahari didekatkan
kemudian keringat mereka sampai di mata kaki mereka, ada yang sampai di betis mereka, ya, ada yang sampai perut mereka dan leher mereka, ada yang bahkan sampai tenggelam. Kemudian mereka mendatangi ya para nabi untuk ya meminta pertolongan, minta syafaat ya supaya segera diberikan keputusan untuk dilakukan hisab. Ini ya syafaat yang yang pertama, yaitu khususan bagi Rasulullah SAW yang akhirnya mereka mendatangi Rasulullah SAW. Ya, yang sebelumnya mereka mendatangi Nabi Nuh, kemudian menyampaikan udurnya, kemudian mendatangi ya Nabi Ibrahim, itulah menyampaikan udurnya, Nabi Musa yang menyampaikan udurnya, ya, dan Nabi Isa tidak disebutkan ya dari ya udurnya. Kemudian memerintahkan untuk mendatangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW ya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ya dimudahkan ya diberikan syafaat itu kepada Rasulullah SAW ya untuk ya disegerakan yaitu masalah ya hisab, yaitu di ahlil mauqif, yaitu di padang mahsyar. Kemudian syafaat yang kedua yang merupakan kekhususan Rasulullah SAW, yaitu syafaatnya beliau alaihi salatu wassalam pada penduduk surga ya supaya mereka memasuki ke dalam surga. Karena surga itu ya tidaklah ya dibukakan atau akan dibukakan melainkan pada ya Rasulullah SAW ya, sehingga ya termasuk dari syafaatnya Rasulullah SAW itu adalah syafaat fi ahlil jannah ya pada penduduk surga supaya mereka memasuki ke dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abi Thalib, dan syafaatnya ini adalah ya dalam hal diringankan siksa ya, bukan ditiadakan siksa ya, siksanya itu kekal abadi ya, kekal abadi karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur ya, sehingga ya dia kekal di dalam neraka. Hanya saja ya siksaan yang diberikan padanya itu adalah seorang yang memakai sandal, kemudian hingga ya panas bara tersebut menjadikan ya otak itu ya mendidih, yang menjadikan otak itu mendidih sebagaimana yang kita ya telah ketahui bersama ya, karena sebagai bentuk ya dari apa yang telah dilakukan Abu Thalib ya dari pembelaan pada Rasulullah SAW ya, kemudian Rasulullah SAW ya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ya diringankan ya siksanya ya, dan ini adalah hanya untuk ya diringankan siksanya ya, yaitu diringankan siksanya. Kemudian ya dari macam yang kedua yang kita belum sebutkan ya al-qismu tsani, itu macam yang kedua adalah syafaat al-amah ya, syafaat yang umum, yaitu untuk Rasulullah SAW dan juga untuk ya semua orang-orang yang beriman ya, untuk Rasulullah SAW dan juga untuk ya semua kaum mukminin. Dan ini ada beberapa macam. Macam yang pertama yaitu as-syafa'atu fi man istahaqqan nar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad ya bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu syafaat fi man istahaqqan nar ya, bagi siapa saja yang berhak masuk ke dalam neraka, alla yadkhulaha, itu supaya dia tidak masuk, yarhamukallah ya, supaya dia tidak masuk ke dalam neraka. Dan ini ya dalilnya adalah sabda alaihi salatu wassalam ya, sabda alaihi salatu wassalam, yaitu ma min muslim yamut, tidaklah seorang muslim yang meninggal fayaqumu ala jinazatihi, kemudian yakum ya menunaikan atas jenazahnya atau menyolati jenazahnya arba'una rajulan, itu 40 laki-laki ya, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fih ya, melainkan dengan
dengan ini dari apa yang mereka lakukan dari salat, yaitu memintakan ya pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat kepadanya ya melalui mereka ini. Ya, berarti ini apa? Juga terjadi pada orang-orang beriman. Ya, juga terjadi pada orang-orang beriman yaitu ahlut tauhid. Ya, ahlut tauhid. Fa inna hadhi syafa'ah qabla ayyadkhulan nar. Jadi syafaat ini adalah ya sebelum masuknya dia ke dalam neraka. Jadi enggak jadi masuk neraka. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala apa? Yang memberikan syafaat kepada mereka. Ya, melalui mereka ya terhadap orang yang dia aslinya apa? Masuk ke dalam neraka, ya berhak masuk ke dalam neraka, kemudian apa? Dikeluarkan, bukan tidak masuk. Ya, jadi tidak jadi masuk ke dalam neraka. Kemudian jenis yang kedua yaitu as-syafa'ah fi man dakhalan nar. Ya, syafaat bagi siapa saja yang masuk ke dalam neraka. Ini berarti apa? Sudah masuk ke dalam neraka. Kemudian bentuk syafaatnya apa? Ayyahruja minha. Ya, supaya dia keluar dari neraka. Jadi kalau tadi apa? Dia berhak mendapatkan neraka, tapi karena syafaat kemudian apa? Tidak jadi masuk ke dalam neraka. Ya, kemudian apa? Jenis yang kedua ini adalah ya seorang yang dia apa? Ya sudah masuk ke dalam neraka, kemudian supaya dia keluar darinya. Dan di sini beliau katakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa qad tawatarat biha al-ahadits. Ya, dan telah mutawatir ya di dalamnya yaitu hadis-hadis. Wa jama'at 'alaiha as-sahabah. Dan juga para sahabat telah sepakat. Wattafaqa 'alaiha ahlul millah. Dan juga ya ahlul millah, ahli agama, ya para ulama telah ya sepakat ya padanya ma'ada ta'ifatain. Jadi di antara kelompok yang mengingkari ya dari syafaat ya wahuma, yaitu siapa? Siapa yang mengingkari syafaat? Itu adalah Al-Mu'tazilah dan Khawarij. Ya, kenapa? Karena mereka mengingkari ya syafaat karena ya syafaat itu tidaklah bermanfaat bagi pelaku dosa besar. Ya, jadi tidaklah bermanfaat ya syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Ya, mereka mengingkarinya. Ya, karena pelaku dosa besar itu adalah ya kekal di dalam neraka. Jadi kalau sudah masuk ke dalam neraka tidak bisa keluar dari neraka. Ini keyakinan batil. Ya, keyakinan yang batil, itu keyakinan yang salah bahwasanya pelaku dosa besar ya pelaku dosa besar seorang ya muslim ya mukmin tapi apa ya dia terjatuh dalam ya perbuatan dosa-dosa besar ya kemudian ya nanti ya selama dia mati dalam keadaan Islam dia masih berhak untuk masuk dalam surga ya apabila Allah kehendaki dia masuk surga, apabila Allah kehendaki dia apa diadab ya sesuai dengan dosanya, kemudian tempat kembali akhirnya adalah surga. Ya, tetapi ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij karena mengatakan ya bahasanya pelaku dosa besar itu adalah kekal di dalam neraka. Dan perkataan mereka ini atau pendapat mereka ini apa? Batil. Ya, dengan nas dan juga apa? Dengan ijma, dengan nas dan juga dengan kesepakatan para ulama. Kemudian jenis syafaat yang ketiga, ya, yang ini berserikat antara ya kaum beriman dengan Rasulullah SAW, ya, as-syafa'ah fi raf'i darajatil mu'minin. Itu syafaat dalam mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yaitu diangkatnya derajat orang-orang yang beriman. Kemudian apa? Ini adalah diambil ya dari doanya ya min du'ail mu'minin ya ba'duhum li ba'din, sebagian mereka pada sebagian yang lain ya ketika ya mendoakan pada mayit misalnya. Ya, kalau di sini apa? Rasulullah SAW mendoakan pada ya kepada Abi Salamah. Ya, mendoakan pada Abi Salamah ya bahasanya Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah ampunilah Abi Salamah. Warfa darajatahu fil mahdiin. Ya, itu warfa dan angkatlah derajatnya
ya, termasuk dari orang-orang yang diberikan petunjuk. Ya, kemudian apa? Dan lapangkanlah, ya, ifsahlahu fi qabri. Kemudian apa? Lapangkanlah, ya, baginya di dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan juga berilah cahaya, ya, baginya di kuburnya. Wahlufhu fi akibihi. Ya, kemudian apa? Berilah ganti, ya, berilah ganti dia, yaitu fi akibihi, pada yaitu keluarga yang ditinggalkan. Dan namanya doa, ya, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wa doa syafa'ah. Jadi doa itu adalah ibarat apa? Syafa'ah. Ya, doa itu adalah syafaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma min muslim yamut, tidaklah seorang muslim meninggal, fayaqumu ala jinazatihi arba'una rajula. Kemudian apa? Menyolatkannya, yaitu 40, ya, orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang mereka ini apa? Tidak menyekutukan Allah sedikit pun, illa syafa'ahumullahu bihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan syafaat untuk mereka. Ini mereka apa? 40 orang ini memberikan syafaat, ya, kepada si mayit, ya, fi mayit, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini, ya, dari 3 yang pertama, yaitu apa? Khusus, ya, Rasulullah SAW. Begitu pula kemudian jenis yang kedua adalah 3 yang lainnya, ya, dalam jenis yang yaitu apa? Bersekutu di dalamnya Rasulullah SAW dan juga kaum yang beriman. Bahkan di sana ada yang, ya, menyebutkan, ya, 4 yang merupakan kekhususan Rasulullah SAW. Di antaranya yang disebutkan tentang, yaitu ketika, ya, Ukasyah, yaitu apa? Meminta pada Rasulullah SAW untuk dimasukkan kepada, ya, ke dalam surga. Ya, yang hadis tentang Ukasyah, ya, di sana menyebutkan syafa'ah bi aqwamin, ya, ayyadkhulul jannah bi ghairi hisab, itu pada suatu kaum yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Ini yang termasuk di sini kekhususan, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu hadis Abu Hurairah bahasanya Rasulullah yadkhulu fi ummati, ya, yadkhulu min ummati al jannah, dari umatku akan masuk ke dalam surga sab'una alfan bi ghairi hisab. 70, ya, 70 orang, ya, 70.000 orang dengan tanpa hisab. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ya, ud'ullah, ya, ayyaj'alani minhum. Ya Allah, doakanlah padaku, sebagaimana tadi katakan bahasanya syafaat, doa apa? Syafaat itu adalah doa, ya, minhum. Kemudian Allah maj'alhum minhum, ya. Kemudian ya Allah, jadikanlah engkau menjadikannya dari mereka. Kemudian ada laki-laki yang berdiri, ya, berdiri yang lainnya. Faqala ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Ya, jadikanlah aku termasuk dari mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan sabaqaka biha Ukasyah. Ini bagi yang, ya, mengkhususkan 4, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada iskal. Ya, di sana ada iskal. Apa iskal? Apa iskal? Itu muskilah, yaitu seakan-akan ada apa? Ya, ada permasalahan, ada subhat, ya, dan juga ada jawaban. Ya, wa jawabu, yaitu iskal wa jawabu. Ya, ada iskal dan juga ada jawabannya. Ya, fa inkila. Itu fa inkila, apabila dikatakan inna syafa'ah la takunu illa bi'idnihi subhanah. Ya, apabila dikatakan sungguhnya syafaat itu tidaklah apa? Tidaklah terjadi melainkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syafaat itu dinamakan dengan doa? Ya, doanya manusia li akhi. Ya, fa kaifa yusamma, ya, doaul insan li akhi syafaatan. Ya, bagaimana dikatakan doanya seorang itu kepada saudaranya merupakan syafaat? Wa huwa lam yasta'dzin min rabbih. Sedangkan dia apa? Tidak meminta izin dari Rabbnya. Ya, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan jawabannya, innallaha amara, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apa? Memerintahkan bi ayyadu wal insan li akhihi al mayyit. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada
hambanya untuk mendoakan saudaranya yang telah meninggal. Ya, wa amruhu bidu'a idnun wa ziyadah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan ini adalah merupakan izin. Ya, bahkan ini adalah merupakan ya tambahan. Kemudian beliau katakan wa amma syafa'ah al-mauhumah, adapun syafaat yang ya disangka, ya syafaat yang apa? Yang lemah, ya mauhumah, itu ada wahm, yadhunnuha ubadul asnam, yang telah menyangkanya yaitu para penyembah kuburan atau penyembah apa? Ya, penyembah berhala, min ma'budatihim, ya min ma'budihim, atau dari ya dan dari apa saja yang mereka sembah, ya fahiya syafa'atun batilah. Karena itu adalah merupakan apa? Syafa'ah yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala la ya'dzan li ahadin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin pada seorang pun bis syafa'ah, ya dengan syafaat, melainkan manir tadahu, itu pada siapa saja yang dia ridhoi, ya minas syufa'a, dari orang-orang yang memberikan syafaat, wal masfu' lahum, dan orang yang diberikan syafaat. Jadi idzan, ya bahwasanya apa di sini firman Allah Subhanahu wa taala lillahi syafa'atu jami'a, ya maka ini memberikan, ya sebagaimana nanti ayat yang akan kita baca, ya lillahi syafa'atu jami'a, memberikan faedah bahwasanya syafaat itu ya bermacam-macam, ya sebagaimana telah disebutkan. Ini sebagai tambahan dari apa yang kita telah ya baca kemarin. Kemudian siapa yang baca matanya? Dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala qulillahi syafa'atu jami'a wa qawlihi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Iya. Kemudian ya di sini ya wa qala muallif rahimahullahu ta'ala, ya beliau mendatangkan dalil yang selanjutnya, ya yaitu dalil yang kedua. Ya wa qouli ta'ala kullillahi syafa'atu jami'a. Kullillah, ya. Jadi lamnya di sini adalah apa? Lam lil milik. Ya lil milik. Yang di dalam apa di sini apa? Lafzul jalalah, ya khabar muqaddam. Ya kullillahi syafa'atu jami'a. Ya dan firman Allah Subhanahu wa taala kullillahi syafa'atu jami'a. Dan juga wa qoulihi man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Maka siapa saja yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan izinnya. Ya sebagaimana nanti termasuk yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat. Kalau para malaikat saja yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mereka adalah ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat dan tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberikan syafaat ya melainkan dengan izin Allah, maka bagaimana dengan selainnya? Ya, maka bagaimana dengan selainnya? Berarti ini bantahan kepada siapa? Ya, bantahan pada orang-orang yang datang kepada kuburan kemudian meminta kepada siapa? Penghuni kubur, ya, baik itu wali atau ternyata bukan wali, kemudian apa? Supaya menyampaikan keinginan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk bantahan pada mereka. Ini para malaikat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala saja, itu makhluk yang senantiasa taat pada Allah saja. Ini apa? Ya, ini tidak bisa memberikan syafaat melainkan dengan izinnya. Maka bagaimana? Ya dengan ya selainnya para dari ya berhala atau bahkan yaitu tadi orang yang telah mati. Ya orang yang telah mati. Ya wa qali man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, melainkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Melainkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwa syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, milik ya Allah Subhanahu wa taala semata. Karena tidaklah terjadi syafaat itu kepada ahli tauhid melainkan setelah mendapat apa?
melainkan setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, melainkan setelah mendapatkan izin dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan baca dari syarah yang diberikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, qala syarih hafizallahu taala, lillahi syafa'ah. Ai hiya milkun lillah. Jadi syafa'ah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Falaisa liman, maka tidaklah liman tatlubunaha minhum syai'un minha. Maka tidaklah liman tatlubunaha, itu siapa saja yang kalian memintanya dari mereka itu sedikit pun darinya. Ini tidak ada syafaat. Karena syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian jami'an itu adalah halun muakkidah, yaitu hal yang menguatkan, itu hal yang menguatkan bahwasanya syafaat itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man dalladzi aila ahad, itu tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yasfa indahu illa biidni, memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan izinnya, yaitu izin Allah Subhanahu wa taala. Karena lahunya jin lamnya lil milik. Lahu, yaitu syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Fiha, yaitu dalam syafaat. Fala ahad yatakallamu bi syafaatin wala ghairiha. Maka tidak ada seorang pun yang berbicara tentang syafaat dan juga tentang selainnya melainkan idza adzinallahu taala lahu fil kalam. Melainkan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk berbicara. Untuk berbicara, untuk memberikan syafaat. Itu makanya man dalladzi yasfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada siapapun yang dia memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini memberikan faedah bahwasanya disyaratkan di syafa'ah idnullah fiha, izin Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, dalam syafaat likamali sultanihi jalla wa ala, karena sempurnanya kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali apabila seorang itu memiliki kekuatan dalam misalnya kekuasaan, maka itu tadi maka akan sempurna juga yaitu kepemilikannya, karena dialah yang hanya memiliki. Sebagaimana seorang itu dahulu tidaklah ada yang berani berbicara mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun dahulu di antara para sahabat mereka mendahului ucapannya Rasulullah SAW. Maka ketika ini perumpamaan yang diberikan. Misalnya seorang penguasa. Kemudian terjadi kegaduhan di antara mereka, di antara pendampingnya dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kok terjadi kegaduhan di majelisnya orang yang berkuasa misalnya, maka ini pada hakikatnya kalau di situ terjadi kegaduhan, ini adalah bentuk penghinaan baginya. Kenapa? Karena dia tidak dihormati. Menunjukkan bahasanya kekuasaannya itu sangat terbatas, dan menunjukkan bahasanya dia bukan seorang yang terkemuka di antara kaumnya, di antara orang-orang yang berada di sisinya. Kenapa? Karena dahulu sahabat, kalau kita melihat sejarah, dahulu para sahabat ketika mereka bersama Rasulullah SAW, ketika bersama Rasulullah SAW, seakan-akan mereka di atas kepala mereka itu seakan-akan ada ka'annama ala ru'usihim thair. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Wa ma'adzalika ka'annama ala ru'usihim thair minal waqar. Itu dari Dari ketenangan. Dari ketenangan dan juga tidak berani berbicara illa idza fatahal kalam. Itu melainkan apabila Rasulullah SAW itu telah memulai ucapannya. Telah memulai ucapannya baru mereka itu berbicara. Maka ini untuk menunjukkan perbandingan. Maka Allah Subhanahu wa taala
hanya dia yang memiliki syafaat, maka tidak ada ya selainnya yang kemudian berani atau syafaatnya itu akan bermanfaat ya, kemudian ya memberikan syafaat, tidak ada. Karena syafaat itu semuanya adalah miliknya Allah ya Subhanahu wa taala, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya di sini ya tadi sampai mana? Al-ma'na al-ijmali lil ayatain, maka Allah Subhanahu wa taala ya'murullahu nabiyahu ayyakul ya, untuk mengatakan ya, untuk berkata kepada orang-orang yang mereka yata'allaquna 'alal auliya, yang mereka bergantung kepada para wali wasalihin, yatlubuna minhum syafa'ah, ya meminta dari mereka syafaat, laisa, yaitu tidak ada, liman tad'unahum, kepada siapa saja yang kalian seru, minas syafa'ah syai', yaitu tidak ada sedikit pun syafaat dari mereka. Ya, tidak ada sedikit pun. Innama hiya kulluhu milkun lillah. Hanya saja semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. La yastati ahadun syafa'atan li ahadin. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat untuk seorang pun melainkan biidnih. Ya, melainkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Fala ahadun yamliku ayatakallama yaumal qiyamah. Begitu pula tidak ada seorang pun yang memiliki ya hak untuk berbicara di hari kiamat melainkan apabila Allah Subhanahu wa taala ya mengizinkannya ya baginya untuk berbicara ya. Maka munasabatul ayatain lil bab anna fihima ar-rad 'alal musyrikin. Ya, bahasanya dalam dua ayat ini terdapat bantahan pada orang-orang musyrik yang mereka ittakhadhu syufa'a. Mereka ini mengambil para pemberi syafaat min dunillah, ya selain Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan malaikat, wal anbiya, dari kalangan para nabi, wal asnam, lebih-lebih dari berhala, ya al musawwarah, yang dia telah ya dibentuk ya ala suwarin salihin, ya dalam bentuk yaitu ya patung dari orang-orang saleh. Ya dunnun, yang mereka sangka bahasanya itu mereka bisa memiliki syafaat, sedangkan ya mereka itu tidaklah ya memiliki syafaat sedikit pun. Mereka sangkaan mereka bahasanya apa yang mereka minta ini adalah ya bisa memberikan syafaat. Fayastatiun, sehingga mereka ini mampu untuk ayasfa'u indallah Subhanahu wa taala. Ya, bi ghairi idni. Ini tidak bisa. Maka ma yustafadu minal ayatain, ya dari apa yang bisa diambil faedah dari dua ayat ini adalah, ada yang membaca? Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ma yustafadu minal ayataini. Al-ula ar-raddu 'ala al-musyrikin alladziina yatlubuna asy-syafa'ata minal makhluqina. Iya, itu adalah bantahan bagi orang-orang musyrik yang mereka meminta syafaat dari makhluk. Ya, dari makhluk-makhluk. Ya, ini bantahan pada mereka. Ya. Ayat ini bantahan sebagai bantahan pada mereka, sebagaimana nanti juga ayat yang setelahnya. Terus anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu fayajibu talabuha minhu wahdahu. ya, anna syafa'ah adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Fayajibu talabuha minhu wahdah. Maka wajib ya meminta syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala semata juga. Kemudian yang ketiga, As-salits bayanu 'azamatillahi wa kibriyaihi wa khudu'i jami'il khalqi li sultanihi. ya, kemudian bayan akan keagungan Allah, ya, dan kemaha-agungan Allah, ya, kemaha-agungan Allah Subhanahu wa taala dan tunduknya semua makhluk li sultanihi, ya, terhadap ya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-rabi fil ayatil isniyati as-saniyati isbatu asy-syafa'ati liman asnallahu lahu biha.
Ya, fil ayat tsaniyah itu adalah penetapan syafaat pada siapa saja yang adzinallahu lahu biha. Ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuknya biha, itu dengan syafaat. Kemudian siapa yang baca matanya? ثم قال مؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Ya, kemudian beliau mendatangkan dalil yang setelahnya, ya, yang keempat yaitu wakam, ya, firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulihi qala musannif rahimahullah taala wa qaulihi ta'ala wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Maka ya betapa banyak atau berapa banyak, dan kamnya di sini adalah namanya apa? Kam khobariyah. Ya, fi maudhi rafa alal ibtida, itu sebagai mubtada. Karena kam nanti bisa apa? Khobariyah, dan kam itu sebagai apa? Istifhamiyah. Tapi kam di sini adalah khobariyah. Ya, artinya apa? Betapa banyak min malakin fis samawati, itu malak, itu para malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum, itu tidaklah bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, syai'an itu sedikit pun. Ya, itu karena apa? Nakirah, ya, dalam konteks penafian. Sebelumnya ada la tughni, kaidahnya apa? Ya, di situ apa? Sedikit pun tidaklah memberikan apa? Ya, faedah, tidak memberikan manfaat. Illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Melainkan setelah apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan izin padanya pada siapa yang dia kehendaki dan siapa yang dia ridhoi. Kemudian kita baca ya sarahnya supaya kita nanti bisa selesai dari ayat ini. Kam yaitu khabariyah fi maudhi rafa. Ya, fi maudhi rafin alal ibtida, dan maknanya katsirum minal malaikah. Ya, betapa banyak ya dari malaikat. La tughni, ini la tujdi wala tangfa. La tujdi itu juga maknanya adalah la tangfa. Ya, tidaklah bermanfaat. Ya, fi maudhi rafa khabar mubtada. Kemudian illa min ba'di ayyadhanallah innahum fi syafa'ah. Melainkan setelah mereka mendapatkan izin ya dalam syafaat liman yasha min ibadihi, yaitu dari hamba-hambanya, pada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian wa yarda anhu qaulahu amalahu. Ini Allah ridhoi ya perbuatan mereka dan juga ya perkataan mereka, perkataan dan perbuatannya. Kemudian makna dari ayat secara global, Allah Subhanahu wa taala yuhbir, memberikan tahu anna katsiran minal malaikah, bahwasanya kebanyakan dari para malaikat ma'a makanatihim indahu, ya, padahal malaikat ini apa? Itu memiliki makanah, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tujdi syafa'atuhum, tidaklah bermanfaat ya syafaatnya mereka para malaikat fi ahadin, pada seorang pun, syai'an sedikit pun, ini sedikit pun tidaklah bermanfaat. Wala tanfa'uhu illa idza adzinallahu lahum, dan tidaklah apa? Mendatangkan manfaat kepadanya melainkan apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk mereka. Ya, ayyasfa'u, ini para malaikat itu untuk memberikan syafaat fiman yasha, kepada siapa yang dia kehendaki, yaitu asy-syafa'ah lahum min ibadi. Ya, jadi yang akan diberikan pun juga adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Wa kanal masfu, ya, ini malaikat yang berikan syafaat harus mendapat izin. Ya, kemudian wa kanal masfu fi mimman radhiyallahu qaulahu wa amalahu. Ini juga ya harus orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya dan perbuatannya. Ya, bi ayyakuna saliman minasyirik. Ya, bahasanya apa? Selamat dari kesyirikan, qalilihi wa katsirihi, sedikit ataupun banyak. Wa idza kana hadza fi haqqil malaikah, maka apabila ini pada haknya malaikat, yang malaikat ini adalah merupakan apa? Makhluk yang apa? Yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya agungnya mereka, itu makhluk yang berada di atas langit. Walaupun malaikat itu juga ada yang di bumi, ya, tapi malaikat yang di langit ya itu adalah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ghairuhum mim babi aula. Maka selain para malaikat itu lebih layak lagi untuk tidak dimintai
syafaat. Maka kesesuaian ayat ini terhadap bab anna fiha rad, ya, bahasanya terdapat bantahan alal musyrikin yang mereka yatlubuna syafa'ah, mencari syafaat dari para malaikat dan selain mereka dari makhluk. Berarti apa? Ya, syafaat diminta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yustafadu minal ayah. Siapa yang baca? Qala asy-syarih ma yustafadu minal ayah al-ula الرد على المشركين الذين يتقربون إلى المخلوقين يطلبون منهم الشفاعة. Iya, yang pertama bahasanya bantahan pada orang-orang musyrik yang mereka mendekatkan diri kepada para makhluk, ya, kemudian mereka minta dari mereka syafaat, ya, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah mati, ya, maka tidak pantas, ya, tidak pantas meminta syafaat kepada mereka karena malaikat saja, ya, itu adalah, ya, tidak bisa memberikan syafaat melainkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan untuk yang lainnya. Ya, bantahan untuk yang lainnya. Kemudian الثانية أن الشفاعة ملك لله وحده لا تطلب إلا منه. Kemudian yang kedua, bahasa syafaat ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata, tidak diminta melainkan dari Allah. Kemudian ثالثا أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين. الشرط الأول إذن ربي لشافع أن يشفعه. الشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص. Iya. Kemudian bahwasanya syafaat tidaklah akan mendatangkan manfaat melainkan dua syarat. Syarat yang pertama, idnu rabbi li syafi' ay yashfa', yaitu izinnya Allah kepada, ya, siapa yang akan memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua, ridhonya Allah dari orang yang diberikan syafaat. Ya, bahasanya ya, orang yang diberikan syafaat itu adalah ahli tauhid dan juga ahli ikhlas. Kemudian ayat yang selanjutnya, ya, kita selesaikan, ya, biar nanti pertemuan yang akan datang qala Abul Abbas, ya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bismillah, summa qala muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala wa qawlihi taala qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal ardi wala fil ard al-ayatain. Iya. Kemudian beliau, ya, rahimahullah taala mendatangkan dalil, ya, selanjutnya yaitu wa qaulihi ta'ala, ya, firman Allah taala qulidul ladzina za'amtum min dunillah. Kul, ini katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan, ya, Nabi Muhammad, kul, itu katakanlah kepada orang-orang yang mereka menyeru ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ud'u, ya, qulidul ladzi, yaitu serulah, ya, orang-orang yang kalian sangka min dunillah, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarrah. Itu adalah mereka itu memiliki, ya, seberat darah, ya, dan darah itu adalah, ya, itu seperti darah itu namlah as-saghirah. Ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, itu adalah semut yang kecil, ya, fis samawati wala fil ard, ya, di langit dan tidak pula di bumi, ya, al-ayatain. Kemudian, ya, Syarih berkata tamamul ayatain qauluhu wa ma lahum fihi ma min syirik, ya, dan tidak ada pada mereka yang diseru itu, ya, fihima, dalam penciptaan langit dan bumi min syirik, tidak ada bantuannya, tidaklah mereka juga berperan dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahum minhum, dan tidak ada baginya dari mereka itu min dhahir, ya, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala dari mereka min dhahir yang membantu Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat, ya, Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah katakan wala tanfa'u syafa'ah indahu, tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah illa liman adinalah, melainkan pada siapa saja yang Allah memberikan izin padanya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ya, hingga apabila dihilangkan dari hati-hati mereka, yaitu dari hati para malaikat,
Itu apa? Rasa takut. Qalu madza qala rabbukum. Nah, ini pada ayat yang telah kita baca, apa yang telah dikatakan oleh Rabbmu, yang telah difirmankan oleh Rabbmu, qalul haq. Ya, mereka para malaikat mengatakan itu perkataan yang hak. Wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan juga maha besar. Maka kul itu apa? Lil musyrikin. Ya, kul di sini apa? Rasul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada nabinya untuk mengatakan kepada orang musyrik. Ya, kepada orang musyrik itu apa? Za'amtum ay za'amtumuhum alihah. Yang kalian sangka yaitu sebagai sembahan-sembahan min dunillah, itu selain Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan yang fa'ukum biza'mikum, itu memberikan manfaat untuk kalian, biza'mikum itu dengan sangkaan kalian. Ya, mithqala itu apa? Seberat, ya, apa? Seberat darrah, yaitu min khairin aw syarrin, ya, dari kebaikan ataupun keburukan. Wal murad bid darrah an-namlah as-saghirah. Ya, di sana ada yang mengatakan seperti apa? Atom atau yang semisalnya. Jelas bahasanya apa? Darrah itu adalah, ya, itu bagian yang kecil sekali. Atau di sini dikatakan bahasanya darrah itu adalah namlah saghirah. Itu apa? Semut yang kecil. Wa yuqalu likulli juz'in min ajza'il haba, itu darrah. Maka dinamakan, ya, setiap bagian dari bagian apa? Haba. Itu apa? Debu, ya, itu adalah darrah. Itu bagian yang kecil sekali. Intinya kecil sekali. Syirkin yaitu apa? Syirkah ma'allah, yaitu ada apa? Persekutuan bersama Allah, yaitu ikut membantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, maka wa malahu, yaitu tidak ada, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala dari mereka, dari sembahan-sembahan itu, minhum, yaitu minal alihah, ya, minal alihah itu apa? Min dhahir, yaitu min mu'in, ya, dari, ya, siapa saja yang bantu, kemudian apa? Yu'inuhu, membantu Allah ala tadbir amri samawati wal ard, dalam mengatur, ya, urusan apa? Langit dan bumi. Kemudian wala tanfa'u syafa'atu indah, jadi tidak ada, ya, manfaat syafaat itu di sisinya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai raddun liqaulihim, ya, bantahan pada ucapan mereka, inna aliyatahum tasfa indahu, sungguhnya sembahan-sembahan mereka itu apa? Akan memberikan syafaat di sisi Allah. Ini batal. Ya, tidak ada, ya, karena syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, illa liman adinalah, yaitu kecuali siapa saja yang dia, ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan baginya untuk yasfa' li ghairihi, ay yasfa' li ghairihi, untuk memberikan syafaat pada selainnya. Kemudian makna ijmali dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya, ya, jadi kulnya itu apa? Kul ya Muhammad li, ya, seperti itu. Ini katakan wahai Muhammad untuk orang-orang musyrik, ayyakula lil musyrikin, ya, supaya Nabi Muhammad berkata pada orang-orang musyrik ala wajhi tahaddi. Apa tahaddi di sini? Apa tahaddi? Apa? Mengisahkan yang lainnya. Penantangan, ditantang, ya. Itu ditantang, coba katakan sama mereka. Itu orang-orang yang apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu tahaddi. Tahaddi itu menantang. Ya. Utlubu min ahliyatikum, itu mintalah dari tuhan-tuhan kalian, allati za'amtum, yang kalian sangka, ya, annaha tanfa'ukum, bahwasanya ahliyatikum itu apa? Memberikan manfaat pada kalian, wa takshifu, ya, ad-durra ankum, itu bisa menyingkap, ya, madarat darimu. Fa innahum la yaqdiruna ala dzalik, karena sungguhnya mereka itu apa? Tidaklah mampu atas yang demikian itu. Kenapa? Li'annahum la yamlikuna minal kaun, karena mereka itu apa? Tidaklah memiliki dari kaun ini. Apa kaun? Ya, dari apa yang ada ini, dari bumi ini, ya, bahkan dari langit, itu apa? Wasna akhsar, ya, namlah milkan mustaqilan, ya, sebiji apa? Setimbangan darah, yaitu semut kecil tadi, ya, enggak memiliki sedikit pun, ya, enggak memiliki milik tersendiri baginya, mustaqilan, itu milik sendiri tidak sama sekali. Walaysa lahum fil kaun adna syirkah, atau syarikah ma'allah, dan tidaklah ada pada mereka dalam kaun, itu alam, ya, jagat alam ini, ya, sedikit pun dari apa? Persekutuan,
ya syarikah ma Allah, yaitu apa? Bersekutu bersama Allah dalam ya menciptakan langit dan bumi. Ya, walaysa minhum ahadun, dan tidak ada dari mereka seorang pun yang membantu Allah fi tasrifil umur. Tapi yang batil juga bahasanya di antara mereka ada yang mengatakan apa? Harus ada wali apa? Wali kutub kan? Antum dengar? Ya, ada kutub di sana. Gimana betul? Ya, kutub selatan dan kutub mana? Utara. Berapa? Aulia Aqtab. Ya, mereka sebut yaitu seperti itu. Ya, padahal sama sekali ya tidak ada. Ya, bahkan perkara-perkara yang kadang ya bisa membuat seorang itu ya sangat ya merinding dari apa yang mereka ya sebutkan dari apa ya dari khurafat ya bahkan kebid'ahan dan yang semisalnya ya dari khurafat dan kebid'ahan ya bahkan ya kesyirikan ya seperti itu ya padahal sama sekali walaisa minhum ahadun yu'inullah fi tasrifil umur, ini enggak ada ya wali kutub itu tidak ada, wala yaqdiruna ala taqaddum baina yadai, tidak ada yang mampu untuk mendahului di hadapan Allah Subhanahu wa taala fis syafaati lakum, ya dalam berikan syafaat untuk kalian, illa adzina lahum bidzalika, ya melainkan apabila dia Allah Subhanahu wa taala ya mengizinkannya, wa huwa la ya'dan bisyafaah li musyrikin, dan dia Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengizinkan syafaat itu pada orang musyrik. Fahum la yamlikuna syai'an istiqlalan. Mereka ini apa? Tidak memiliki sedikit pun istiqlalan. Apa istiqlal? Itu berdiri sendiri, enggak miliki sama sekali. Wala yusarikuna fil milk. Enggak memiliki apa? Ya, istilahnya apa? Kalau seorang misalnya apa? Bisa berserikat dengan yang lainnya. Ya, dalam perusahaan misalnya ada pemilik perusahaan itu ada berapa? Ya, berapa orang. Tapi di sini apa? Tidak ada sama sekali yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan ya alam semesta ini. Wala yusarikuna fil milik wala yuawinuna al malik, dan juga mereka tidaklah membantu al malik yaitu Allah. Wala yamlikuna syafaah, tidak pula mereka memiliki syafaat inda di sisi Allah Subhanahu wa taala bi ghairi idnih, dengan tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebagai dalil babatulat ibadatuhum min dunillah, maka batalah ya peribadatan pada mereka ya dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kesesuaian dua ayat ini terhadap bab bahwasanya di dalamnya ada bantahan pada orang-orang musyrik yang mereka apa? Yataqarrabuna ilal auliya. Mereka apa? Mendekatkan diri kepada para wali. Yatlubuna minhum syafa'ah. Meminta kepada mereka ya, para wali itu syafaat. Wa yad'unahum, berdoa kepada mereka untuk mendatangkan lijalbin naf, untuk mendatangkan manfaat wa dafitur, ya untuk menolak mudarat. Maka mayustafadu minal ayatain, ya saya baca saja ya untuk meningkat waktu. Ar-raddu 'alal musyrikin, itu bantahan pada orang-orang musyrik alladzina yad'una ma'allahi alihatan minal malaikah wa ghairihim, ya bantahan pada orang-orang musyrik yang mereka yad'un, itu berdoa bersama Allah, yaitu sembahan-sembahan yang lain, ya baik itu kalangan malaikat dan selain mereka. Yas'umun, mereka menyangka annahum yamlikuna lahum naf'a, bahwasanya mereka ini ya memiliki untuk mereka yang meminta itu manfaat. Au yadfa'una anhum darra, atau durra, ya atau menolak dari mereka mudarat. Kemudian yang kedua adalah masru'iyatu muhajjatil musyrikin, yaitu disyariatkan muhajjatil musyrikin, yaitu menghujai orang-orang musyrikin. Maka antum ahlu tauhid harus paham benar-benar bagaimana subhatnya orang-orang musyrik, ya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, harus paham ya, memiliki akidah yang kokoh ya, sehingga apabila ketemu kepada orang yang ya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti minta syafaat pada para wali, datang ke kuburan para wali dan semisalnya, antum bisa nasihati ya dengan dalil ya malaikat saja yang mereka ini adalah hamba yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberikan syafaat melainkan dengan idenya. Bagaimana dengan yang selain mereka? Ya, bagaimana selain mereka yang tidak memiliki kedekatan pada Allah, ya, tidak ya, karena di sisi Allah Subhanahu wa taala para malaikat yang di langit terlebih malaikat yang di langit. Maka bagaimana selain mereka?
Iya. Kemudian disyariatkan untuk menghujai orang-orang musyrik, untuk membatalkan kesyirikan mereka dan ya mendebat mereka pada yang demikian itu ya menasihati mereka. Ini ya adalah merupakan perkara yang besar sekali. Ya, kemudian qatul asbab, ya, itu memutus sebab-sebab yang apa? Allati yata'allaqu biha al-musyrikun, yang orang-orang musyrik itu apa? Bergantung dengannya. Padhalika anal musyrik innama yattakhidhu ma'budahu. Orang musyrik itu apa? Hanya saja apa? Mengambil sembahannya itu apa? Lima yasulau minan nafa. Ya, apa terhadap apa yang terwujud untuk mereka itu dari manfaat. Sedangkan manfaat itu ya tidaklah akan terjadi melainkan mimman fihi khoslatun min arba. Ya, sedangkan ya manfaat itu ya tidaklah terjadi melainkan dari siapa yang terdapat di dalamnya dari 4 perkara. Yang pertama, imma ayyakuna malikan bima yuriduhu ya minhu abiduhu. Ya, dia memiliki terhadap apa yang diinginkan, dikehendaki oleh penyembahnya. Wa imma ayyakuna syarikanil malik. Dan bisa jadi apa? Ya, dia memang apa? Syarik, yaitu sekutunya si Malik. Sedangkan apa? Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh pada sekutu. Ya, wa imma ayyakuna dhahiran aw mu'inan lahu. Bisa jadi bahasanya dia itu adalah dhahiran, yaitu yang membantu. Mu'inan dengan dhahiran itu sama. Ya, mu'inan lahu. Tetapi ini sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, bahkan mereka tidak membantu sedikit pun dalam penciptaan langit, begitu pula apa? Pengaturan langit dan bumi. Kemudian wa imma yakuna syafi'an indahu, itu bisa memberikan syafaat ya di sisinya. Tapi ini tidak bisa karena memberikan syafaat melainkan harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa? Allah Subhanahu wa taala meniadakan ya sebab-sebab yang 4 ini ya yang ada pada sembahan-sembahan orang-orang musyrik. Maka batalah ya peribadatan kepada yaitu tadi yang diminta, yang disembah pada alihah tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, isbatus syafa'ah allati takunu biidznillah. Ya, penetapan bahasa syafaat itu tidaklah terjadi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annal musyrikin la tanfa'uhumus syafa'ah. Ya, bahwasanya orang-orang musyrik syafaat itu tidaklah mendatangkan manfaat untuk mereka, karena syafaat itu untuk siapa? Ahli tauhid wal iman. Ya, li'anna Allah taala la ya'dan fiha li musyrik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan di dalam syafaat itu untuk ya seorang musyrik. Ya, dengan ini kita telah menyelesaikan ya sebetulnya ya masih ada satu pembahasan tapi waktunya panjang ya, kita cukupkan sampai di sini. Nanti qala Abul Abbas di situ adalah ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya Ahmad ya Ibnu Abdul Halim bin Abdus Salam. Itu yang kita kenal dengan Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728. Insyaallah kita cukupkan di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.